Cepat siap, gerak. Berdoa mulai. Dilanjutkan menyanyikan lagu Garuda Pancasila kepada Ananda Dara, silakan untuk memimpin. Dan untuk semua siswa silakan berdiri. Duduk dan semua siswa boleh duduk kembali. Kemudian Bu Guru lanjutkan untuk mengabsen kalian ya. Yang Bu Guru panggil silahkan ucapkan hadir. 1 Ahlan Fadil, 2 Alfian Akil, hadir. 3 Akila Gita, hadir. Ya. Zilan Ramadan, hadir. Ya. Hadir semuanya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bu Evi akan memeriksa kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Coba dicek dulu seragamnya hari ini, apakah sudah rapi, sudah betul? Yang kedua, posisi duduknya sudah benar? Oke. Yang ketiga, kebersihan ruang kelas di bawah meja kalian, apakah ada sampah atau sudah bersih? Sudah bersih. Oke, berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi khalifah. Nah, Bapak akan mereview pertemuan minggu lalu. Apa itu arti khalifah? Siapa yang tahu? Khalifah yaitu pemimpin. Ya, betul Mbak Sakila masih ingat. Khalifah artinya pemimpin. Nah, khalifah beserta tugas-tugasnya sudah kita bahas minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hidup lapang dengan berbagi, yaitu submateri zakat. Nah, Abevi akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama adalah kalian diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mampu menjelaskan zakat fitrah dengan benar beserta ketentuannya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Evi akan melakukan asesmen awal. Silahkan kalian keluarkan buku dan alat tulisnya. Bu Evi akan membagikan asesmen awal. Nanti kalian kerjakan secara individu. Ya, anak-anak sudah selesai mengerjakan asesmen awal? Ya, oke. Nah, kita bahas bersama-sama ya. 1. Apakah kalian pernah melakukan zakat? Pernah? Oh iya, Mbak Dara. Pernah. Zakat apa yang pernah Mbak Dara lakukan? Zakat fitrah. Yang lainnya sudah pernah melakukan zakat? Pernah. Zakat apa? Yang nomor 3, sudahkah kalian mengerti besaran zakat beserta waktu pelaksanaannya? Coba siapa yang bisa menjawab mewakili teman-teman? Ya, Muhammad Rizal Fahri, silahkan menjawab. Besarannya 2,5 kilo. Waktu pelaksanaannya sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Ramadan. Oke, beri tepuk tangan untuk Rizal Fahri. Mengapa zakat itu penting? Kenapa kita harus belajar materi zakat? Kenapa? Coba ada yang tahu? Nah, belum ya? Oke, Bevi jelaskan.
kenapa kok kita itu harus mempelajari zakat? Itu karena zakat adalah rukun Islam, termasuk rukun Islam yang keempat. Tepuk rukun Islam. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Ketiga yang puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Bus. Nah, jadi zakat termasuk rukun Islam yang keberapa? Oke. Nah, anak-anak, di sini PFI akan menjelaskan mengenai pengertian zakat. Zakat itu berasal dari bahasa Arab yaitu yaka, yasku. Yang artinya apa? Tumbuh, berkembang, bersih, suci, dan berkah. Zakat itu harta yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan orang-orang yang mampu untuk yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syariat. Dasar hukum zakat ada di Quran surat At-Taubah ayat 103. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Hukumnya apa? Fardu ain. Yang kedua ada zakat apa? Zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Artinya sudah mencapai nisab dan haul. Nah, perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu menggunakan bahan makanan pokok seperti beras kalau di Indonesia. Banyaknya yaitu 2,5 kilo atau 3,5 liter beras. Setiap umat Islam wajib membayarkannya. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta itu hasil dari pertanian, perniagaan, barang temuan, emas, perak. Ketentuannya adalah yang telah mencapai nisab atau jumlah dan haul yaitu 1 tahun. Oke anak-anak, Bu Evi akan menayangkan video pembelajaran mengenai zakat. Kalian boleh mencatat informasi yang menurut kalian penting. Dicatat. Keluarkan buku tulis dan bukunya, boleh dicatat. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wujudnya adalah bahan pokok untuk menyucikan diri. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah ada gambaran lagi mengenai zakat, pengertian zakat, macam-macam zakat. Setelah melihat video pembelajaran tadi lebih paham atau tidak? Oke, lebih paham ya. Nah, Bu Evi berikan kaki tambahan ya. Kita analisis tadi videonya bahwa syarat wajib zakat ada 4. Apa saja? Yang pertama, 1 Islam, 2 3 berakal, 4 nisab. Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang Bu Evi akan memberikan kalian tugas kelompok yang berisikan tentang studi kasus. Nah, kemudian nanti kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing, Jika sudah Bu Evi bagi kelompok ke kelompok masing-masing. Nah, nanti kalian diskusikan. Jawabannya dibahas ya, diskusi kelompok. Nah, ini kalian jawab diskusi kelompok. Ini pertanyaannya, kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Nah, ini kalian diskusikan.
ini kalian jawab, ditulis ya. Ini jawabannya ada berapa ini, golongan berat yang menerima zakat ada berapa, ditulis ya. Kalian diskusikan ya. Oke, anak-anak sudah selesai diskusinya? Ya. Sekarang Bevi meminta untuk per kelompok nanti maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Oke, dari kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban. Menurut Anda siapa yang berhak menerima zakat? Yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, fikop, gharim, sabilah, dan ikru sabilah. Oke, dari kelompok 1 menjawab. Pertanyaannya adalah, menurut Anda siapakah yang berhak menerima zakat? Jawaban dari kelompok 1 tadi ada 8, fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Apakah sudah benar jawaban dari kelompok 1? Mungkin ada yang menanggapi, yang lain ingin menanggapi? Tidak ada? Ada. Apa perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal? Zakat mal disebut zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat. Zakat fitrah adalah bahan makanan pokok negara kita. Pada umumnya adalah beras, maka zakat fitrah menggunakan beras. Oke, dari kelompok 2 tadi adalah perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal. Jawabannya, zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang. Sedangkan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang umumnya adalah beras. Dari kelompok lain apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Boleh ditutup, boleh kembali ke tempat duduk. Oke, dari kelompok 5 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5. Mereka membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok, melainkan menggunakan uang. Bagaimana menurut kalian? Dan jelaskan ketentuannya. Boleh, asalkan sesuai syariat Islam, yaitu misalnya menggunakan uang. Uang tersebut harus sama dengan harga beras saat itu. Misalnya, jika harga beras 1 kilo 15.000, maka uang yang dikeluarkan Revan adalah 15.000 dikali 2,5 kilo, yaitu 37,5 ribu. Uang yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Jawabannya hasil diskusinya sudah bagus sekali ya. Pertanyaannya tadi adalah, Revan membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok, melainkan menggunakan uang. Bagaimana menurut kalian? Dan jelaskan ketentuannya. Nah, dari kelompok 5 tadi sudah menjawab bahwa boleh, asalkan sesuai syariat Islam, yaitu misalnya menggunakan uang tersebut harus sama dengan harga beras saat itu. Misalnya jika harga 1 kilo beras itu 15.000, maka uang yang dikeluarkan Revan 15.000 dikali 2,5 kilo beras ya. 15.000 dikali 2,5 yaitu berapa? 37.500. Nah, jadi uang yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah adalah 37,5. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Dari kelompok 5 ada pertanyaan? Tidak ada. Boleh ditutup presentasinya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih.
mendiskusikan tugas kelompok dengan baik, kemudian mempresentasikan hasilnya juga dengan luar biasa. PFP acungi jempol juga untuk kalian ya. Tadi kalian sudah berhasil memecahkan masalah ya, memecahkan studi kasus yang PFP berikan. Nah, dari studi kasus 6 kelompok ini tadi sudah kita bahas ya, sudah kita review. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi tidak? Tidak ada. Nah, ini sudah cukup jelas ya dari pertanyaan dan juga jawaban dari kalian sudah cukup jelas ya. Oke, terima kasih sudah mengerjakan LKPD-nya, mendiskusikan jawabannya sudah dengan baik sekali. Sekarang kita ice breaking ya, biar tambah semangat ya. Oke, semuanya boleh berdiri. Selanjutnya, BMI akan memberikan kalian tugas asesmen formatif sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Kalian kerjakan secara individu. Oke, anak-anak, terima kasih kalian sudah mengerjakan tes asesmen formatif yang sudah BMI berikan. Ini nanti akan Bu Evi koreksi sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Nah, nanti yang nilainya di bawah 75 akan Bu Evi adakan perbaikan, dan yang di atas 75 nanti akan Bu Evi adakan pengayaan. Anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalian tadi belajar materi apa? Oke, dari hasil penyampaian materi yang telah Bu Evi ajarkan, kemudian hasil diskusi kalian, dan sudah mendapatkan pembelajaran yang berharga pada hari ini ya. Oke, untuk minggu depan di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas materi tentang infak. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Sebelumnya, Bevi mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku yang Bevi lakukan dalam pembelajaran hari ini. Bevi minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan ditutup bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Untuk Ketua Kelas Muhammad Irsam Fahri, silakan memimpin doanya. Maju gerak, berarti mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.